Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusyana Hilma. Nomor absen 07 NIM 1808100006 dengan mata kuliah Manajemen IT. Di sini saya akan membahas tentang manajemen perkantoran, yaitu konsep dasar dari manajemen perkantoran, lalu ada dampak positif dan dampak negatif dari teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran, lalu kantor virtual, manajemen keuangan, manajemen manufaktur dan pemasaran, lalu ada sistem informasi sumber daya manusia dan sistem daya informasi. Berikut videonya. Pertemuan 9 mengenai manajemen perkantoran, konsep dari manajemen perkantoran. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar dari manajemen perkantoran, kita lebih baik mendefinisikan manajemen perkantoran. Definisi kantor yaitu merupakan pusat sistem administrasi yang karyawannya memiliki pengetahuan yang memadai berupa pengetahuan pembaruan informasi. Tugas utama kantor sendiri yaitu memberikan dukungan fasilitas terhadap kegiatan operasi dalam suatu organisasi. Pengelolaan kantor yang baik akan berdampak pada efektivitas bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan karyawan yang terlibat dalam administrasi sendiri harus memiliki pengetahuan yang memadai. Pengetahuan ini berupa pengelolaan informasi, mengumpulkan data, mencatat, dan menyimpan data ataupun informasi. Jadi, kantor adalah sarana informasi untuk menunjang kebutuhan dan kemudahan pelaksanaan pekerja di segala bidang dan sebagai pusat pelayanan dan pusat informasi dalam suatu organisasi. Ada 4 fungsi utama dari kantor sendiri, yaitu 1. Memberikan pelayanan dan rekan sekerja, pelanggan klien dan tamu organisasi. Yang kedua, memberikan dukungan dan fasilitas terhadap satuan kerja, operasional dan substantif. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi. Dan yang keempat, sebagai pengelolaan data dan informasi dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada pengertian dari manajemen. Manajemen adalah kolektivitas orang yang melakukan proses manajemen. Pengertian manajemen sendiri terbagi atas 1. Manajemen sebagai proses, yaitu rangkaian terhadap kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendayagunakan sumber-sumber yang seoptimal, seefektif, dan seefisien mungkin. Lalu yang kedua ada manajemen sebagai fungsi, yaitu rangkaian kegiatan atas dasar-dasar fungsi tertentu yang saling berkaitan dan dapat dilaksanakan bersamaan, sendiri-sendiri atau saling mendahului tanpa menunggu selesainya kegiatan fungsi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Maka definisi manajemen perkantoran sendiri yaitu untuk pengarahan, pengawasan sebuah kantor untuk mencapai tujuan yang khusus dan sehemat-hematnya. Menurut Jesse Danier 1973. Perbedaan dari administrasi dan manajemen. Perbedaan dari administrasi dan manajemen yaitu administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar ataupun kecil. Menurut White 1958. Administrasi bertugas untuk menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai organisasi, serta menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi, sedangkan manajemen berfungsi untuk melakukan seluruh kegiatan pencapaian tujuan. Administrasi dan manajemen sama-sama diperlukan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, tetapi administrasi berorientasi pada tujuan, sedangkan manajemen berorientasi pada sarana atau cara. Manajemen memainkan peran eksekutif pada organisasi, tidak seperti administrasi yang memiliki peran menentukan keputusan penting dan pengelolaan sumber organisasi secara makro untuk mendapatkan hasil optimal dari sumber daya yang ada. Sementara manajemen memainkan keputusan dalam batasan organisasinya sendiri. Tujuan dari organisasi ada 4. Yang pertama itu 1. Memberikan semua keterangan lengkap dan diperlukan siapa saja. Lalu yang kedua, memberikan catatan atau laporan yang cukup. Dan ketiga, menentukan kerjaan ketatausahaan yang cermat. Dan yang keempat, membuat catatan dengan biaya minimal. Lalu selanjutnya ada sumber daya manajemen perkantoran. Ada 9 sumber daya dari manajemen perkantoran.
Yang pertama itu ada pegawai kantor, 2 alat tulis kantor, 3 perabot kantor, keempat ruang kantor, yang kelima mesin-mesin kantor, yang keenam metode kantor, yang ketujuh biaya kantor, kedelapan waktu khusus pekerjaan kantor, dan 9 adalah pasar. Pendekatan-pendekatan manajemen perkantoran. Yang ada 5 pendekatan dari manajemen perkantoran. Yang pertama ada ilmiah, yang kedua ada pendekatan seni, yang ketiga ada pendekatan kebiasaan, yang keempat ada pendekatan peninjauan, dan yang terakhir ada sistematis. Itulah pembahasan tentang manajemen perkantoran dari pertemuan ke-9. Pertemuan 10 membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari teknologi perkantoran, serta otomatisasi perkantoran. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah ilmu tentang keterampilan yang diterapkan di dalam perkantoran, yang memiliki fungsi pekerjaan kantor menjadi lebih efektif dan lebih efisien, serta mengelola informasi semakin ringkas, akurat, yang dihasilkan pada waktu yang tepat dan menghemat biaya. Dampak positif dari teknologi perkantoran itu sendiri, yaitu teknologi sebagai tenaga penggerak dapat memudahkan serta meningkatkan kualitas kerja. Pekerjaan menjadi lebih disiplin, beban tenaga dan pendapatan lebih meningkat. Teknologi sebagai prosedur kerja dapat membantu efisien kerja, mudah dan lancar. Dilihat dari hasil teknologi perkantoran, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja meningkat, dan dapat memenuhi standar dari konsumen. Lalu, adapun dampak negatif dari teknologi perkantoran itu sendiri, yaitu sulitnya mencari pekerjaan profesional. Lalu dapat menambah pengangguran karena tenaga yang dibutuhkan sudah digantikan oleh mesin. Pemeliharaan mesin harus maksimal karena ada biaya tambahan untuk perbaikan mesin, dan bila terjadi penggantian mesin baru akan mengakibatkan perubahan metode, prosedur kerja, dan pengadaan pelatihan khusus untuk pekerja mempelajari mesin baru tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah gabungan antara teknologi dan kantor yang bertujuan agar meningkatkan produktivitas kerja kantor. Manfaat dari otomatisasi perkantoran sendiri yaitu pekerjaan akan menjadi lebih mudah, dokumen akan lebih mudah dirawat dan dipindahkan, membantu memecahkan masalah yang rumit, dan dapat meningkatkan komunikasi antar pekerja, serta dapat meningkatkan komunikasi bisnis. Konsep dari otomatisasi perkantoran sendiri adalah dapat mengarahkan otomatisasi evolusi aplikasi menjadi lebih terencana dan terpadu, memudahkan menerima dan mengirim informasi, dapat memberikan keputusan yang baik, serta sebagai pelengkap bagi alat dan metode tradisional. Dalam otomatisasi perkantoran, ada beberapa macam sistem, diantaranya itu ada sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi, sistem pengolahan kantor, sistem elektronik formal, dan sistem elektronik non-formal. Ada beberapa tahapan penerapan otomatisasi perkantoran, di antaranya itu penerapan tradisional. Contoh dari penerapan tradisional yaitu word processing, fax, dan telepon. Lalu ada penerapan transisional, contohnya itu pembuatan database. Dan terakhir ada penerapan transformasional, contohnya itu conference, teleconference. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran ada word processing, electronic mail, voicemail, electronic calendaring, audio conferencing, video conferencing, computer conferencing, voicemail transmission, video text, image storage, material, and desktop publishing. Maka itulah pembahasan tentang dampak positif dan dampak negatif dari teknologi perkantoran serta otomatisasi perkantoran. Lanjut ke pertemuan 11.
Pertemuan 11 membahas tentang kantor virtual. Apa sih kantor virtual itu? Kantor virtual adalah ruang kerja yang berlokasi di ruang internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas profesional untuk melaksanakan bisnis profesional ataupun bisnis pribadi tanpa harus memiliki fisik lokasi usahanya. Perangkat yang digunakan untuk kantor virtual ini berupa PC, laptop, handphone, dan jaringan internet. Manfaat dari kantor virtual ini, yang pertama itu lebih fleksibel dalam menentukan kerja. Lalu yang kedua, hemat biaya karena nggak perlu sewa tempat atau bahkan tidak perlu membeli tempat. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan di Indonesia saja, tetapi bahkan di luar negeri tanpa harus ke sana. Yang keempat, penghasilan tak terbatas karena lebih banyak pasar. Dan jangkauan promosinya akan lebih luas karena di ruang internet. Dan yang kelima, memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga karena tidak perlu ke kantor. Tujuan dari kantor virtual ini, yang pertama itu untuk mewujudkan kantor secara fisik yang nantinya akan berdampak pada penekanan biaya. Nomor 2 itu adalah penghematan signifikan. Yang ketiga, efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya. Dan yang kelima, lebih fleksibel dibandingkan dengan menyewa kantor secara fisik. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari kantor virtual ini sendiri. Kelebihannya ini berupa pengurangan biaya operasional. Yang kedua, menggunakan jaringan formal karena seluruh komunikasi akan terekam secara formal. Lalu yang ketiga, rapat dilakukan secara konferensi, telekonferensi ataupun video call, serta dokumen ditransmisikan secara elektronik. Lalu keempat itu pengurangan halangan aktivitas kerja. Tidak akan ada lagi alasan buat pegawai terlambat. Lalu kekurangan dari kantor virtual sendiri yang pertama itu rasa tidak memiliki karena tidak bertemu dengan rekan kerja. Lalu yang kedua, takut kehilangan pekerjaan karena peminatnya tinggi. Lalu yang ketiga itu tidak bersemangat karena kurangnya sosialisasi antar pegawai. Adapun layanan komunikasi kantor virtual berupa resepsionis jarak jauh. Caranya itu dengan integrasi telepon dengan komputer. Lalu yang kedua itu ada gedung kantor virtual yang digunakan untuk tatap muka ataupun pertemuan dengan relasi. Lalu yang ketiga ada layanan call center atau tanya jawab yang berfungsi untuk menjembatani antara pemilik dengan klien. Lalu yang keempat itu ada kantor kotak suara, yaitu menyimpan suara secara elektronik. Dan yang kelima itu ada asisten virtual, atau bisa dibilang dengan sekretaris. Layanan kantor virtual, yang pertama itu ada alamat profesional digunakan untuk alamat bisnis. Lalu yang kedua itu ada alamat surat, yang dibuat untuk menerima dan mengirim surat ataupun dokumen penting. Lalu yang ketiga itu ada resepsionis. Dan yang keempat itu ada live resepsionis virtual, di mana layanan menjawab otomatis. Lalu yang ketiga itu ada business meeting space yang digunakan untuk ruang pertemuan sesuai permintaan. Misalnya ruang permintaannya disewa 1 minggu, maka business meeting space akan menyewa ruang ataupun gedung selama sesuai dengan permintaan yang berlaku. Lalu yang keenam itu ada layanan kantor virtual lengkap. Maka inilah materi pertemuan 11 mengenai kantor virtual. Lanjut ke pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya, yang berfungsi untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan juga output. Tujuan sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk produksi barang dan jasa.
Tujuan ini juga berhubungan dalam penghitungan harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan, dan hasilnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang benar. Model dari sistem informasi manufaktur ini terdiri atas dua. Yang pertama itu ada output dan juga input. Nah, yang input subsistem ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi. Sistem ini yang berfungsi untuk mengumpulkan data intern dan menjelaskan proses manufaktur. Lalu yang kedua itu ada subsistem industrial engineering yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari perusahaan. Lalu yang ketiga ada subsistem intelligent manufaktur yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari perusahaan. Lalu yang kedua itu ada output subsystem. Output subsystem ini diproses di dalam database. Output ini berupa subsistem produksi yang berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah dari proses transformasi. Lalu selanjutnya ada subsistem persediaan yang berfungsi untuk memelihara catatan konseptual. Lalu ada subsistem kualitas yang berfungsi untuk memastikan tingkat kualitas produk dari supplier ke pemakai. Lalu selanjutnya ada subsistem biaya yang berfungsi untuk manajemen biaya produksi. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur, yang pertama itu ada reorder point atau disingkat dengan OP, yaitu sistem yang mendasarkan keputusan pembeli. Lalu yang kedua itu ada material requirement planning atau MRP, yaitu sistem yang dipakai untuk merencanakan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada MRP 2 atau material research planning. Di sini adalah sistem yang memadukan MRP dengan menjadwalkan produksi dan operasi pada bengkel kerja yang khusus memainkan mesin secara efektif. Lalu selanjutnya ada just in time, yaitu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu keadaan dalam minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada tepat waktu dan juga untuk meminimumkan biaya yang jumlahnya lebih sedikit. Lalu selanjutnya itu ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yaitu sistem yang menggabungkan teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang cepat, luas, dan berkualitas. CIM di sini menggabungkan robotika dan cam control mesin untuk menggunakan fungsinya. Lalu penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik, yang pertama itu ada CAD atau Computer Aided Design, atau sistem yang digunakan untuk merancang suatu produk manufacturing. Yang kedua itu ada CIE, yaitu Computer Aided Engineering, yang berfungsi merancang sistem untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan aplikasi yang disimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pengurangan pembuatan prototipe. Lalu selanjutnya ada CIM atau Computer Aided Manufacturing yang berfungsi atau yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Lalu ada Computer Aided Process Planning atau CMPP yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk produksi atau merakit suatu komponen. Dan yang kelima adalah robotik, yaitu penggunaan robot industrial untuk melaksanakan tugas dalam proses manufaktur. Maka itu adalah pembahasan dari pertemuan ke-12 yang membahas tentang sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Lanjut ke pembahasan ke-13. Pertemuan ke-13 membahas tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah subsistem dari Computer Based Information System atau CBIS yang memberikan informasi mengenai masalah keuangan perusahaan yang disajikan berupa laporan periodik atau laporan khusus. Model dari sistem informasi keuangan ini terdiri atas dua. Yang pertama itu ada subsistem input dan subsistem output. Pertama kita akan membahas tentang subsistem input. Subsistem input ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi akuntansi mencakup dua hal, yaitu sistem informasi akuntansi yang menyediakan data akuntansi berupa catatan mengenai semua kegiatan di dalam perusahaan. Lalu,
ada sistem informasi anggaran yang menyediakan keuangan bagi manajer keuangan. Dan yang terakhir dari subsistem informasi akuntansi ini adalah subsistem informasi akuntansi yang terbagi atas pemrosesan pesanan penjualan, pemrosesan penyediaan buku besar, dan piutang dagang. Lalu subsistem input selanjutnya ada audit internal. Auditor adalah orang yang memeriksa catatan akuntansi. Auditor dibedakan menjadi dua, yaitu auditor eksternal, yaitu yang bekerja di kantor-kantor publik. Dan yang kedua itu ada auditor internal, yaitu auditor yang bekerja di perusahaan sendiri. Sifat pekerjaan dari auditor internal adalah objektivitas dan independen, yang memiliki pengetahuan serta keahlian yang memadai. Dan subsistem input yang ketiga adalah subsistem keuangan. Sistem informasi anggaran proses pembuatan anggaran. Ada 3 pendekatan untuk pembuatan anggaran, yaitu pendekatan dari atas ke bawah atau eksekutif menentukan jumlah anggaran dan menentukan jumlah ke tingkat yang lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada pendekatan dari bawah ke atas, yaitu anggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Pendekatan partisipasi atau pihak yang akan menerima dana yang ikut berpartisipasi. Dan yang kedua itu ada subsistem output. Subsistem output di sini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada subsistem peramalan atau memproyeksikan kegiatan jangka panjang kegiatan perusahaan yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis dan jenis peramalan yang berupa peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Metode peramalan terbagi atas kuantitatif, misalnya analisa regresi, dan non-kuantitatif, misalnya teknik konsensus panel, metode DLP, dan rapat elektronik. Lalu yang kedua itu ada subsistem manajemen dana, yaitu sistem yang untuk mengolah arus uang, yang berfungsi untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan memanfaatkan yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Bertujuan untuk memastikan arus uang yang masuk lebih besar dari uang yang keluar dan memastikan bahwa keadaan stabil di sepanjang tahun. Dan yang ketiga ada subsistem pengendalian, yaitu sistem yang berfungsi mengevaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Itulah pembahasan dari pertemuan ke-13 mengenai sistem informasi keuangan. Lalu dan yang terakhir, pertemuan ke-14 membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Pertama, kita akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan untuk mengolah personil yang ada di dalam perusahaan, yang berfungsi untuk bertanggung jawab atas banyaknya kegiatan yang dihubungkan dengan SDM. Kegiatan dari sumber daya manusia ini adalah yang pertama itu perekrutan dan penerimaan, yang kedua itu pendidikan dan pelatihan, yang ketiga itu untuk manajemen data, dan yang keempat itu untuk penghentian dan administrasi tunjangan. Model sistem informasi sumber daya manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama itu subsistem input, yang kedua itu ada database SIDM, dan yang ketiga itu ada subsistem output. Subsistem input sendiri terdiri atas 3. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi, yaitu sistem yang mengolah data personil dan data akuntansi. Lalu yang kedua itu ada subsistem penilaian SDM, yaitu pengumpulan data melalui proyek khusus. Contohnya itu penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Lalu yang ketiga itu ada subsistem intelektual sistem informasi manusia, yaitu sistem yang mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dan lingkungan perusahaan. Yang kedua itu ada database sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM, yaitu data yang tersimpan dalam database terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Dan yang ketiga adalah subsistem output. Subsistem output ini terbagi atas 6. Yang pertama itu ada subsistem perencanaan angkatan kerja, yaitu semua kegiatan yang memungkinkan bagi manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan.
Lalu yang kedua itu ada subsistem perekrutan, yaitu melakukan kegiatan perekrutan atau pembawa pegawai baru ke dalam organisasi melalui subsistem perekrutan. Ada dua cara sistem perekrutan, yaitu penelusuran lamaran dan pencarian internal. Lalu yang ketiga itu ada subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem manajemen angkatan kerja menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pembangunan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Yang keempat itu ada subsistem tunjangan, yaitu menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang telah pensiun. Lalu yang kelima itu ada subsistem kompensasi, yaitu melakukan proses penggajian, terdiri dari input dan output laporan. Dan yang keenam, subsistem pelaporan lingkungan. Subsistem pelaporan lingkungan ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak berkepentingan di luar perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi sumber daya informasi atau SISDM adalah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai sumber data informasi perusahaan kepada para pemakai di seluruh perusahaan. Komponennya itu berupa People, Process, and Technology. Manajer unit jasa sistem informasi dikenal dengan istilah CIO, Chief Information Officer, yang berkontribusi pada perencanaan strategis berupa jasa dan informasi. Lalu selanjutnya ada keamanan sistem. Keamanan sistem adalah yang mengacu pada perlindungan terhadap sumber-sumber data informasi, berupa dari ancaman oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan adalah untuk kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Lalu selanjutnya ada gangguan terhadap sistem informasi. Gangguan-gangguan ini berupa gangguan yang sengaja dan gangguan yang tidak disengaja. Gangguan yang tidak disengaja ini berupa kesalahan teknis, gangguan lingkungan, dan kesalahan manusia. Dan gangguan yang sengaja ini contohnya itu seperti hacker yang mencuri data-data dari perusahaan. Untuk mengatasi gangguan, biasanya dilakukan pembinaan secara serentak, pemasangan pengendalian di sistem informasi, pemeriksaan efektivitas, dan perencanaan pengendalian akibat gangguan. Pengendalian keamanan informasi adalah teknologi atau mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko maupun ancaman. Selanjutnya itu ada pengendalian. Pengendalian ini terbagi atas 3. Yang pertama itu pengendalian teknis. Dapat berupa pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Yang kedua itu ada pengendalian formal, yaitu penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian informal. Pengendalian informal adalah program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Dan yang terakhir ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Ada 4 strateginya. Yang pertama itu ada konsolidasi atau pengurangan jumlah sumber data informasi yang terpisah. Lalu yang kedua itu ada downsizing atau transfer berbagi aplikasi berbasis komputer dan konfigurasi yang besar ke yang lebih kecil. Lalu yang ketiga itu ada smart sizing atau pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Dan yang keempat itu ada outsourcing atau pengontrakan semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan lainnya. Sekian informasi yang dapat saya berikan dari pertemuan ke-9 sampai ke-14. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu kantor adalah sarana informasi untuk menunjang kemudahan pelaksanaan pekerjaan di segala bidang. Pengelolaan kantor yang baik akan berdampak pada efektivitas bisnis dalam suatu perusahaan. Dan karyawannya yang terlibat dalam administrasi harus memiliki pengetahuan yang memadai. Di dalam kantor terdapat yang namanya administrasi dan manajemen. Administrasi dan manajemen sama-sama diperlukan dalam pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan. Tetapi administrasi berorientasi pada tujuan, sedangkan manajemen berorientasi pada sarana atau cara. Lalu selanjutnya ada teknologi perkantoran, yaitu ilmu tentang keterampilan yang diterapkan di dalam perkantoran yang memiliki fungsi pengerjaan kantor menjadi efektif dan efisien.
Dampak positif dan dampak negatif dari teknologi perkantoran sendiri yaitu teknologi sebagai tenaga penggerak dapat memudahkan serta meningkatkan kualitas kerja. Yaitu dampak positif dari teknologi perkantoran. Dampak negatif dari teknologi perkantoran yaitu sulitnya mencari pekerjaan profesional karena tenaga yang dibutuhkan sudah digantikan oleh mesin dan dapat menambah pengangguran. Lalu ada otomatisasi perkantoran, yaitu adalah gabungan antara teknologi dan kantor yang bertujuan agar meningkatkan produktivitas kerja kantor. Manfaat dari otomatisasi perkantoran yaitu pekerjaan akan menjadi lebih mudah, dirawat dan dipindahkan, membantu memecahkan masalah yang rumit dan dapat meningkatkan komunikasi antar pekerja yang meningkatkan komunikasi bisnis juga. Lalu ada sistem informasi manufaktur, yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi. Model sistem manufaktur terdiri atas input subsistem dan output subsistem. Sistem informasi keuangan adalah subsistem dari CBIS yang memberikan informasi mengenai masalah keuangan perusahaan yang disajikan berupa laporan periodik atau laporan khusus. Model dari sistem informasi keuangan sendiri yang pertama itu ada subsistem input, yaitu ada sistem informasi akuntansi, subsistem keuangan, dan subsistem audit. Lalu ada subsistem output, yang pertama itu ada subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Sistem informasi SDM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola personil yang ada di dalam perusahaan, yang berfungsi untuk bertanggung jawab atas banyaknya kegiatan yang dihubungkan dalam SDM. Kegiatan utama SDM sendiri yaitu perekrutan dan penerimaan, memberikan pendidikan dan pelatihan, manajemen data, penghentian dan administrasi tunjangan. Maka inilah video yang dapat saya sajikan. Jika ada kekurangan dan perbuatan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.